Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Rabbi li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita mulai kembali. Kita insyaallah akan menyempurnakan pembelajaran yang sebelumnya, yaitu mengenai mafhum. Sebenarnya pelajaran ini digabung ya, mantuk dan mafhum. Jadi kita kisah dikarenakan waktu yang kemarin tidak cukup untuk mempelajari mafhum, dengan saya tambahkan beberapa tambahan lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi jadi sebelumnya harus dipahami bahwasannya mafhum itu adalah yakni makna mustafad, ya, sesuatu kandungan yang didapatkan dari minal lafzi min ghairi nutqi al-lafzi, yaitu dapat kita mendapatkan suatu faedah, suatu makna dari sebuah lafaz bukan dari darurati, yakni an-nutqi, bukan dari lafaznya langsung, akan tetapi dari lawazim atau suatu makna yang tersirat dari sebuah lafaz. Jadi mafhum itu maknanya itu al-ma'na al-mustafad min al-lafzi, yaitu makna yang didapati dari sebuah lafaz, yaitu mimma la yadullu alaihi lafzu biwat'ihi al-lughawi, yaitu dari sesuatu yang lafaz itu sebenarnya enggak menunjukkan hal itu langsung, tapi dia ditunjukkan dari sebuah makna yang tersirat dari sebuah lafaz. Akan tetapi itu bisa didapati dari logika sederhana kita, insyaallah taala. Jadi mafhum ini sebenarnya mudah untuk memahaminya. Tapi akan tetapi secara syariat itu mempunyai syurut-syurut dan dawabit yang harus dipahami. Kenapa? Karena logika kita itu nggak bisa dipakai seluruhnya pada syariat ini. Ada hal-hal yang terbatas. Jadi syariat membatasi, yaitu penggunaan logika kita dalam memahami nas atau syariat, dalam memahami nusus syar'i kita semuanya, yaitu dari Al-Quran, Sunnah, dan aqwal sahabat dan lainnya. Jadi ada dawabit dan syarat tertentu, yaitu ketentuan-ketentuan tertentu untuk memahami sebuah mafhum. Adapun mantuk seperti yang kemarin, mantuk ada yang mantuknya mutabaqah, ada yang tadammun, ada juga yang isyarah, ada juga yang iltizam dan lainnya. Itu yang yang mantuk. Adapun mafhum, maka dia terbagi menjadi dua. Ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Kalau mafhum muwafaqah itu fa in waqafa wa in wafaqal yakni fa in wafaqal maskut, ini jika sebuah lafaz, sebuah makna, wa in wafaqa yani al-hukm al-maskut, jika sebuah makna dari sebuah lafaz yang dia itu sesuai dengan hukum yang dia maskut itu, seperti yang enggak tersebut anhu, yakni minal hukmil mantuk, dari sesuatu hukum yang mantuk. Jadi hukum suatu makna atau suatu dalalah yang kita dapati dari sebuah lafaz, yang lafaz itu yang makna itu kita dapati dari kecocokan atau keseragaman atau keselarasan dengan apa yang ada pada mantuk sebuah hukum atau sebuah lafaz. Itu dinamakan
mafhum muwafaqah. Kemudian mafhum mukhalafah yaitu sesuatu yang yukhalif al-hukmal mantuq, yaitu yang sesuatu itu dia bertabrakan dari hukum mantuk. Maksudnya apa? Keterbalikan dari hukum mantuk. Apa yang tertulis di mantuk, maka kebalikannya apa? Itu namakan mafhum mafhum mukhalafah, Nah, dan hal ini nggak dibahas panjang oleh Syekh Hasan itu dalam kitabnya Kula Soal fi Usul Fikih. Akan tapi ini banyak banget dibahas oleh para ulama di kitab-kitab usul fikih yang lain. Tapi bertingkat-tingkat ya, bertingkat-tingkat. Kalau di Al-Waraqat nggak dibahas secara bagus, maksudnya secara tafsil. Kalau di Al-Luma dibahas sedikit tapi tidak syumul. Kemudian di kitab Jamul Jawami punyanya Subki itu dibahas tapi tidak sempurna kalau saya bilang ya. Karena ada yang hal-hal yang perlu dibahas tapi nggak disebutkan oleh As-Subki dalam kitabnya Jamul Jawami. Kemudian dibahas juga di kitab-kitab seperti Bahrul Muhit fi Usul Fikih juga dibahas. Kemudian kitab Minhaj Lil Baidawi juga dibahas dengan baik dan bagus ya saya rasa ya. Tapi yang paling lengkap itu yang menunjukkan, menampilkan banyak syurutnya secara penuh itu adalah kitab Bahrul Muhit fi Usulul Fiqh. Kemudian kalau di kitab mazhab yang lain seperti Irsyadul Fuhul ya, kitabnya Asy-Syaukani dalam usul fikih, itu beliau menampilkan juga syurut-syurut mafhum yang banyak. Jadi nggak setiap kitab itu menampilkan dawabit dan syurutnya secara menyeluruh. Ada yang sebagian, ada yang tidak menyampilkan sama sekali, seperti kitab Khulasah fil Usul Fiqih. Mereka Syekh hanya menampilkan pengertian dan contoh dari mafhum mukhalafah saja tanpa menampilkan syarat dan dawabit dari sebuah untuk memahami sebuah mafhum ini. Wallahu taala a'lam. Jadi mafhum muwafaqah itu yaitu mawafaqah al-hukmal maskut, sesuatu hukum yang didapati dari memahami sebuah hukum yang dia sesuai atau berkesesuaian dari hukum maskut itu yang tidak disebut. Kemudian ada mafhum mukhalafah yaitu mukhalafah al-hukmal maskut, yaitu sesuatu yang dia maknanya didapati dari sebuah lafaz yang maknanya itu didapati dari keterbalikan sebuah lafaz itu, lafaz dari sebuah nas. Wallahu taala. Jadi mafhum muwafaqah juga ada dua sebenarnya. Ada mafhum aulawi yang dia kita bilang mafhum lebih, kita bilang lebih. Apalagi kalau kata Ustaz Nur Badri ya kan. Mafhum dengan kata apalagi. Apalagi, mafhum dengan kata apalagi. Kalau mafhum musawi itu mafhum dengan kalau bahasa Indonesia dengan begitu juga. Jadi kalau memahami mafhum muwafaqah ini kata Ustaz Nur Badri dengan bahasa Indonesia dipahami kalau aulawi apalagi, kalau musawin begitu juga. Insya Allah nanti saya kasih contoh. Kemudian mafhum mukhalafah itu banyak jenisnya ya. Para ulama banyak banget menyebutkan jenis-jenis dari mafhum mukhalafah. Di sini saya menyebutkan hanya 8. Ada ulama yang menyebutkan ada 12. Ada yang menyebutkan 10. Tapi saya menyebutkan 8. Normalnya disebut di kitab-kitab ringan itu hanya 5 atau 4 doang. 5 atau 4 doang. Insya Allah lebih paham ketika kita tampilkan PPT ini. Baik. Syarat mengamalkan mafhum mukhalafah. Sebelum kita memasuki mafhum muwafaqah atau mafhum. Baik, kita masuk ke mafhum muwafaqah dulu. Sebelum kita masuk ke mafhum mukhalafah. Baik.
Dikatakan oleh sebuah buku ya. Ini saya dapat dari kitab Ushul Fiqh Alladzi la yasau al-faqih jahluhu. Saya ambil pengertiannya dari situ dikarenakan ini lebih syamil, lebih bagus saya lihat ya pengertiannya dari kitab Khulasah fil Ushul Fiqh untuk lebih memudahkan teman-teman sekalian untuk memahaminya. Dikatakan di sini mafhum muwafaqah aulawi dan musawi, pengertiannya al-ma'nal tsabitu lil maskuti anhu al-muwafiq lima sabata lil mantuq likaunil maskuti aula bil hukmi minal mantuqi au musawiyan lahu, yaitu suatu makna yang telah tetap, yang telah ada pada makna tersirat dari sebuah hukum yang sesuai dengan mantuk. Jadi dia sesuai dengan mantuk. Nggak perlu pakai pemahaman kebalikan sebagaimana mafhum mukhalafah yang dalam keadaan makna tersirat itu bisa lebih utama diamalkan daripada lafaz yang ada, atau dalam keadaan hukum yang seimbang dengannya, yang sama kedudukan dengan apa yang ada di mantuk. Jadi itu dia pengertian dari mafhum muwafaqah dan mafhum muwafaqah. Jadi mafhum muwafaqah itu ada dua, yang aulawi dan musawi. Kalau aulawi itu likaunil maskuti aula bil hukmi minal mantuk. Itu aulawi. Hukum maskutnya lebih utama diamalkan dari hukum mantuk. Kalau yang musawin, hukum maskutnya ya ini al-musawi, sama kedudukan dengan si mantuk. Sama kedudukan dengan mantuk, tapi berbeda objeknya, Insya Allah kita pahami satu. Di antaranya, oke. Contoh pertama saya bimbing ke contoh pertama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala taqul lahuma uf." Jangan katakan uf. Uf itu dalam bahasa Arab artinya suatu penolakan. Bisa juga diterjemahkan. Maka jangan katakan kepada kedua orang tua kalian, yaitu uf kalau bahasa Arab, uf kalau bahasa kita Itulah bahasanya. Nah, di sini sebuah nas. Kalau kita pahami secara mutabaqah, apa yang didapatkan dari mutabaqah dari ayat ini? Apa mutabaqahnya? Ada yang bisa jawab mutabaqahnya apa dari ayat ini? Fala taqul lahuma uf. Gak ada yang bisa jawab atau gimana nih? Lupa pelajaran. Aduh. Nah, imun semuanya atau gimana nih? Akh Alvin. Nah, Ustaz. Kalau kita lihat ayat itu, mutabaqahnya apa? Apa nana agak lupa, Ustaz. Oke, agak lupa. Siapa yang masih ingat mutabaqah? Akh Harith, dipersilakan coba Akh Harith. Mutabaqah dari ayat itu apa? Dilarang berbicara Ustaz. Dilarang berbicara Oke, bagus. Mantap. Oke. Hukum aulawinya apa kira-kira Akh Harith? Aulawinya dilarang memukul, Ustaz. Kenapa kira-kira? Coba alasannya kenapa dilarang memukul? Dikarenakan memukul aula. Daripada mengatakan kalimat Daripada mengatakan kalimat benar. Oke, bagus. Jadi dia pakai bahasa, kalau bahasa Ustaz Fajri ya. Aja dilarang, apalagi memukul. Karena semua orang berakal pasti memahami bahwasanya memukul itu lebih besar keburukannya daripada mengatakan Walaupun di Al-Quran, di hadis itu nggak ada mengatakan nggak boleh mukul kedua orang tua kalian, nggak boleh, nggak ada. Tapi kita memahami dari nas ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita memukul orang tua, membunuh orang tua. Kenapa? Karena saja dilarang, apalagi cuman bilang apalagi
memukul. Kalau musawi ini apa? Pak Hadis kira-kira. Musawinnya nggak boleh ngomong ahis Ustaz. Salah. Musawin yang semisal dengan kira-kira apa? Nggak boleh berkata kasar Ustaz. Itu kasar itu udah lebih. Udah aula daripada Ada yang mau coba? Tapi nggak ada yang angkat tangan. Ustaz. Silakan. Ya. Dilarang musawinya, Ustaz. Mungkin dilarang mencela, Ustaz, atau menghina. Mencela lebih kuat daripada masih aulawi itu. Ada yang mau coba? Musawinya apa kira-kira? Kalau itu Ustaz, Mendecap, Ustaz. Apa? Mendecap. Kayak gitu. Nah, bisa itu juga masuk ke musawi. Bisa bercap gitu atau bilang kalau bahasa Arabnya bahasa Indonesianya itu musawi. Itu musawi. Atau bilang enggak, itu juga musawi. Atau bilang males, itu juga musawi. Karena sama-sama berasal dari lafaz untuk menolak sesuatu, Barakallahu fikum. Jadi itu diantara contoh-contoh musawi yang dia konsekuensinya sama. Sama. Contoh kedua, arba'ula tujazi'u fil adhahi wa dzakara minha al-awra. Ada 4 kriteria yang tidak membuat sebuah kurban itu menjadi sah. Di antaranya adalah yang buta sebelah hewan kurbannya. Kira-kira aulawinya apa? Buta dua-duanya, Ustaz. Apa? Buta dua-duanya. Oke, sahih. Kalau musawinya? Pincang satu kakinya mungkin. Enggak, pincang satu. Enggak. Enggak cocok. Mata hilang sama pincang satu sama enggak kira-kira konsekuensinya? Enggak sama. Lebih rugi pincang kayaknya. Lebih rugi. Kira-kira ada yang telinganya Ustaz. Hah? Telinganya hilang satu. Telinganya hilang satu. Kurang cocok. Kalau bisa yang semisal, kira-kira apa? Ada yang kepikiran? Itu sederhana. Penyakit kulit Ustaz. Itu udah aulawi. Kira-kira apa? Tanduknya, Ustaz. Bukan, tanduknya itu bisa nggak guna kalau tanduknya putus, nggak akan mempengaruhi sebuah hewan kurban. Yaitu jawabannya apa? Kalau mata kiri yang rusak, mau mata kiri dan kanan sama aja. Kan aurat di sini umum kan, bisa kiri dan kanan, benar nggak kira-kira? Nah, Ustaz. Benar. Kalau kanan yang cengklek kita bilang kiri sama aja nggak kira-kira cengklek? Atau lebih utama kiri daripada kanan? Sama aja. Sama aja Ustaz. Sama aja dua-dua. Jadi musawinya itu mau dia cengklek sebelah kanan atau cengklek sebelah kiri, sama-sama dia itu hukumnya sama dengan si mantuk. Walaupun sebenarnya yang saya sebutkan itu masuk ke bagian apa? Tadomun atau mutabakoh, kiri atau kanan, saya bilang dari aurat. Ada yang tadomun, masya Allah, udah pintar nengok dalil. Contoh ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim secara zalim, bahwasanya mereka itu seperti memakan bara api di perut-perut mereka. Meletakkan bara api atau api di perut-perut mereka. Kira-kira kita fokus ke innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim secara zalim. Kira-kira aulawinya apa? Makan, aulawinya apa? Bakar Ustaz. Membakar. Selain membakar, mencuri. Mencuri. Selain mencuri, menghancurkan. Ya kan, benar kan? Membuang Ya, dan Ustaz. lainnya. Sejenisnya. Kemudian musawinya apa kira-kira? Musawinya kira-kira apa?
dibuang sia-sia mungkin Ustaz. Dibuang sia-sia. Itu juga itu termasuk musawi kurang lebih ya, kayaknya musawi. Dikarenakan kita bilang enggak lebih buruk daripada memakan harta anak ya yatim. Kata yakulu di sini bukan apa ya? Bukan hakikat ya. Di sini hakikat atau majas yakulunya? Majas. Majas. Mungkin enggak beneran dimakan hartanya. Tidak, Ustaz. Enggak. Tapi maksud di situ apa kira-kira? Memakai harta tersebut. Menggunakan Mengambil. Ustaz. Menggunakan Ya. ittikhad, istimal dan lainnya. Barakallahu fikum. Masya Allah, antum cara pandangnya udah mulai bagus. Baik, kita lanjut. Mafhum mukhalafah. Mukhalafah, sebelum ini kita masuk ke syaratnya dulu. Jadi syarat mafhum mukhalafah itu berbeda-beda setiap ulama, apa ya? Ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 10. Di kitab-kitab ringan ada yang mengatakan 5. Kemudian ada yang mengatakan cuman 7, 6 gitu. Beda-beda setiap orang. Karena ada yang dimasukkan ke satu hal ke bagian yang lain. Ke bagian yang lain. Jadi yang saya sebutkan ini sebagai ringkasan saja dari apa yang saya dapatkan dari kitab-kitab usul fikih yang saya baca. Baik. Syarat mengamalkan mafhum mukhalafah. Antum harus perhatikan ini biar antum ketika ngelihat dalil itu tidak sembarangan ngelihat dalil, harus memikirkan semua dawabit dan syurut-syurut. Jangan sampai melihat dalil dengan kacamata kuda. Semuanya dilibas. Yang penting pakai akal. Enggak. Semuanya ada peraturan. Baik. Karena di usul fikih kan kita belajar apa? Wa kaifiyati istifada minha, bagaimana menggunakan dalil. Kita belajar gitu. Kalau nggak belajar usul fikih, nggak akan bisa orang menggunakan dalil dengan baik dan benar. Baik. Pertama, syarat mafhum mukhalafah disebutkan di sini tidak dalam keadaan makna maskut lebih utama diamalkan atau sama diamalkan dengan makna mantuk. Yaitu maksudnya apa? Makna mafhum itu nggak boleh dalam keadaan bahwasanya makna maskut itu harus lebih utama diamalkan daripada makna mantuk. Jadi kalau ketika makna mantuk lebih kuat diamalkan, maka makna maskut tidak diamalkan. Mafhumnya nggak dipakai kalau mantuknya lebih kuat. Wallahu taala a'lam. Kita misalkan di sini man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Jika seseorang barang siapa yang ketiduran dari salatnya atau kelupaan, maka dia menggantinya jika dia mengingatnya. Mantuknya di sini kira-kira apa? Mantuk. Di sini apa? Disuruh ganti salat bagi siapa saja? Bagi yang lupa Ustaz. Bagi yang lupa dan Ketiduran. cuma 2, benar kan kira-kira? Iya, Ustaz. Benar. Disebutkan nggak di sini kalau sengaja? Apabila meninggalkan, disebutkan dua perbuatan ini. Oh iya. Sama-sama perbuatan yang disengaja atau tidak? Tidak Ustaz. Tidak disengaja. Tidak sengaja. Tidak sengaja kan? Mafhum mukhalafahnya kira-kira apa? Pemahaman kebalikan. Barang siapa yang lupa sholat selain karena ketiduran dan karena kelupaan, maka nggak perlu ganti. Setuju nggak kira-kira? Ya Ustaz. Setuju. Itu mafhum mukhalafah. Nah, tapi apa itu? Tapi apa tadi itu? Ada yang mau bilang tapi itu apa itu? Tapi ini mafhum mukhalafahnya tidak lebih kuat daripada mantuk Ustaz. Mafhum mukhalafahnya tidak kuat daripada mantuk. Nah, kemudian selain itu ada mafhum mukhalafahnya lebih utama mafhum muwafaqahnya lebih utama diamalkan daripada mafhum mukhalafahnya. Mukhalafah. Jadi kalau ada dua mafhum ini bertabrakan dan nggak mungkin disatukan antara mafhum mukhalafah dan mafhum muwafaqah,
maka lebih utama diamalkan mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah. Jadi kalau di mafhum mukhalafah seakan-akan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja nggak disuruh tinggalkan sholat. Nggak disuruh mengerjakan atau mengganti sholat. Tapi secara mafhum muwafaqah, kira-kira apa mafhum muwafaqah? Coba ada yang bisa kasih kesimpulan mafhum muwafaqahnya apa? Mafhum muwafaqahnya apa kira-kira? Sinyalnya buruk atau gimana? Ada yang mau coba mafhum muwafaqahnya apa dari dalil ini? Muwafaqah bukan mukhalafah ya. Muwafaqah. Muwafaqahnya kira-kira apa? Ada yang bisa coba? Coba Pak Oka. Pak Oka coba, Pak Oka coba. Pak Oka dulu. Pak Oka coba mafhum muwafaqah. Pemahaman yang seimbang atau semisal atau lebih utama daripada dalil ini kira-kira apa? Pak Oka. Pak Oka dengar? Kira-kira apa yang bisa antum pahami dari dalil ini? Barang siapa yang meninggalkan sholat dikarenakan ketiduran atau kelupaan, maka ganti sholatnya. Pemahaman muwafaqah, mafhum muwafaqahnya apa kira-kira Pak Oka? Muwafaqah sholat. Paham Pak Oka kira-kira? Masih bingung Ustaz. Yang namanya bingung. Oke. Akh Hanif tadi mau coba Akh Hanif, silakan. Mafhum muwafaqah ini artinya Ustaz, atau gimana Ustaz? Mafhum muwafaqah itu sesuatu yang lebih utama dikerjakan dari mantuk apa kira-kira? Jika sholat dan jika ketiduran dan kelupaan aja disuruh ganti sholat, apalagi? Kira-kira apalagi apa? Apalagi meninggalkan dengan sengaja. Akal siapa yang benar kan? Meninggalkan sholat Ya, dengan Ustaz. sengaja, dengan kelupaan dan ketiduran aja itu disuruh ganti. Benar nggak kira-kira? Ya. Apalagi kalau Benar, Ustaz. sengaja. Ya. Sengaja. Soalnya Itu apa Ustaz? Ya. Soalnya bingung Ustaz, kan pengen menjawab kayak gitu tapi bingung karena ada pendapat yang kalau sengaja nggak perlu diganti Ustaz. Jadi bingung nih Ustaz jawabnya. Nah, itu dia. Karena emang ada walaupun di sini ada dakwal ijma ya dalam hal ini, ada klaim ijma bahwasanya 4 mazhab sudah sepakat bahwasanya siapa saja yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka harus diganti sholatnya. Walaupun ya berbeda pendapat dalam jumlah sholatnya yang harus diganti jumlah. Tapi bersepakat semuanya itu wajib mengganti sholat apabila meninggalkannya dengan sengaja. Nah, walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya tidak diwajibkan ganti sholat jika meninggalkan dengan sengaja. Karena apa? Karena berdalil dengan mafhum mukhalafah dalil ini. Padahal tidak. Kenapa? Karena mafhum muwafaqah dari dalil ini lebih kuat daripada mafhum mukhalafah. Karena antara mafhum muwafaqah dan mukhalafahnya bertentangan. Kalau muwafaqahnya mengatakan wajib mengganti sholat yang ditinggalkan sengaja, mafhum mukhalafahnya mengatakan enggak wajib. Maka bertentangan. Maka mafhum muwafaqah kita utamakan daripada mafhum mukhalafah. Kira-kira paham? Makanya ada syarat. Tidak dalam keadaan makna maskut lebih utama diamalkan. Maksudnya apa? Mafhum muwafaqah atau sama diamalkan dengan mantuk. Maksudnya apa? Mafhum muwafaqahnya itu enggak boleh dalam keadaan kalah dari mafhum mukhalafahnya. Enggak boleh bertentangan dengan mafhum muwafaqahnya. Si mafhum mukhalafahnya. Kira-kira paham syarat pertama ini? Masih ngambang-ngambang atau gimana? Paham Ustaz. Ada yang masih ngambang-ngambang syarat pertama? Kalau masih ada yang ngambang-ngambang, Anda ulangi nih penjelasannya. Bisa nggak Ustaz? Misalkan Ya, silakan. Misalkan kayak gini. Barang siapa yang hilang akal sejenak gitu Ustaz. Ya. Kemudian dia muncul lagi akalnya. Maka
dia diperintahkan untuk mengganti sholatnya gitu Ustaz. Dan itu Benar. mafhum muwafaqah musawin ya Ustaz ya, hitungannya. Ya, kalau itu musawin, kenapa? Karena sama dengan apa kira-kira musawinnya? Sengajanya. Tidak sengaja. Salah. Musawin Hilang dengan akal, Ustaz. Tidur. musawin dengan apa? Naum. Sama-sama tidur. Al-jami' bainahuma apa? Sama-sama tidak sadar. Sama-sama tidak sadar. Tidak sadar, tidak sengaja. Ya, hilang akal itu masuk mafhum muwafaqah tapi yang musawin. Kenapa? Walaupun nggak disebutkan dalam dalil ini bahwasanya orang yang hilang akal sebentar itu ganti sholatnya, enggak. Tapi kalau orang hilang akal sebentar ya, tapi ini hilang akalnya nanti ada penjelasan lagi dalam fikih ya, apakah hilang akalnya sepenuhnya dalam waktu sholat atau yang mana, itu insya Allah ada pemahaman, ada pembahasan sendiri. Tapi kalau hilang akal sejenak, yang dia nggak sampai dia mengeluarkan dari waktu sholat dia, maka itu tetap harus ganti dari mafhum muwafaqah dalil ini. Tapi mafhum mukhalafahnya nggak dipakai dari dalil ini. Kenapa? Karena bertentangan dengan mafhum muwafaqah. Mafhum mukhalafahnya nggak dipakai. Kenapa? Karena bertentangan dengan mafhum muwafaqahnya. Masih ngambang atau gimana? Masih syarat satu nih kita. Oke. Mau lanjut Ustaz, atau gimana? berarti yang aulawinya gimana Ustaz? Yang aulawi dari sini mafhum. Aulawinya itu, ini perhatikan. Kita disuruh ganti sholat apabila ketiduran dan kelupaan. Benar nggak kira-kira? Benar Ustaz. Benar. Ya. Mana lebih berdosa? Orang sengaja atau orang nggak sengaja? Orang sengaja. Sengaja Ustaz. Orang sengaja. Orang sengaja mungkin nggak disuruh ganti karena gara-gara nggak ada dituliskan di sini barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia harus ganti. Nggak disebutkan dalam dalil ini, cuma disebutkan dua hal ini aja. Iya. Disebutkan nggak? Nggak disebutkan. Enggak Nah, Ustaz. secara akal kita, orang yang meninggalkan sholat karena ketiduran dan kelupaan aja suruh ganti. Apalagi meninggalkan sholat dengan sengaja. Iya, aulawi maksudnya. Aulawi, lebih utama. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan sholat, orang meninggalkan sesuatu dengan sengaja itu berdosa. Sedangkan orang yang meninggalkan sesuatu karena ketiduran dan kelupaan berdosa nggak kira-kira? Tidak Ustaz. Tidak berdosa. Masa orang berdosa nggak suruh ganti dan orang yang nggak berdosa disuruh ganti? Masa orang yang nggak berdosa suruh ganti, orang yang berdosa nggak suruh ganti? Maka lebih utama memahami dalil ini dengan mafhum muwafaqah. Ketika mafhum muwafaqahnya itu bertentangan dengan mafhum mukhalafah, maka mana lebih utama diamalkan, mafhum muwafaqah atau mukhalafah? Mafhum muwafaqah. Muwafaqah. Jadi syarat pertama, si mafhum mukhalafah nggak boleh bertentangan dengan mafhum muwafaqah. Kira-kira mafhum? Paham nggak kira-kira? Oke, baru syarat pertama loh, baru syarat pertama. Kita nggak apa-apa diskusi di grup, nanti kalau ada mau tanya, silakan. Syarat kedua, tidak dalam keadaan keluar dari makna sesuatu yang sering terjadi. Ini kharaja makhrajal ghalib. Oke, saya pahami dulu. Misalnya seseorang sering mengatakan bahwasanya jangan tidur kita bilang apa ya? Jangan makan sembarangan kayak di McD misalnya. Jangan makan sembarangan kayak di McD. Kata kayak di McD itu menjadi urf sebuah desa atau sebuah tempat dengan tambahan seperti itu sebagai bentuk kebiasaan orang-orang menyebutkan seperti itu, menyontohkan McD itu adalah sesuatu hal yang buruk. Jangan makan sembarangan kayak McD misalnya. Misalnya ya. Karena McD itu di suatu tempat menjadi urf bahwasanya kata McD itu adalah suatu tempat yang buruk. Maka dibilang jangan makan di sembarangan kayak di McD. Jangan makan sembarangan kayak di McD. Yang jadi pertanyaan anak, apakah yang dilarang hanya McD saja atau yang lain? Yang lain juga Ustaz. Kenapa? Karena kata McD itu sama buruk Ustaz. Sesuatu yang sudah menjadi buruk Ustaz. Iya. Karena kata McD itu sesuatu yang sudah menjadi urfnya, sudah terjadi sesuatu yang
sering terjadi di suatu tempat. Jadi yang kata tambahan itu nggak kita hitung. Intinya ilahnya dari larangan itu apa? Dilarangnya makan sembarangan. Makan sembarangan. Misalnya kalau dibilang kita bilang jangan kamu berikan minuman anak kamu, jangan kamu berikan anak kamu makanan yang nggak sehat di rumah. Jangan kamu berikan makanan anakmu yang nggak sehat di rumah. Apakah kita dibolehkan memberikan makanan yang tidak sehat di luar rumah? Tidak boleh. Kenapa? Karena kata di rumah ini, ya ini golib, sesuatu yang sering terjadi. Karena makanan yang nggak sehat itu sering terjadi di dalam rumah. Ditambahkan dengan jangan berikan makanan sehat di rumah, maksudnya jangan kasih makanan yang nggak sehat. Tapi sering terjadi di rumah, maka ditambah dengan kata di rumah. Ditambah dengan kata di rumah. Kalau di contoh dalil ini mengatakan misalnya hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum dan seterusnya wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikum dan rabaibukumul lati fi hujurikum yaitu ibu-ibu persusuan kalian yang dia itu menyusuinnya di dalam kamar-kamar kalian. Dalam kamar-kamar kalian. Kira-kira orang ibu-ibu menyusuin orang itu di kamar atau di luar kira-kira? Di kamar, Ustaz. Di kamar. Nah, kata kamar di sini fi hujurikum masuk nggak ke mantuk dari sebuah lafaz ini? Dipahami nggak lafaz ini atau ini dipakai dalam lafaz ini sebagai bentuk karena keseringan perbuatan yang terjadi di kamar maka disebut di sini. Apakah ini masuk atau kagak? Karena sering terjadi di kamar. Ustaz. Iya, karena seringnya di kamar, maka diharamkan. Haram bagi kalian, ibu-ibu kalian yang dari persusuan kalian. Yang di kamar. Kalian itu disusuin di kamar. Anda tanya sama antum. Kalau seseorang disusuin di luar kamar, apakah tidak diharamkan nikah sama ibunya yang persusuan? Tetap diharamkan, Ustaz. Tetap diharamkan. Kata hujurikum di sini yaitu kamar-kamar kalian itu bukan maksud dari sebuah lafaz. Tapi di sini hanya tambahan doang dari lafaz menunjukkan biasanya orang menyusui itu di kamar, maka ditambahi di sini sebagai bentuk kita bilang mubalaghah saja, bukan sebagai maksud dari syariat. Tuh kira-kira. Jadi dipahami apa mafhum mukhalafahnya? Bahwasanya hal ini nggak bisa dipakai mafhum mukhalafah. Kenapa? Karena ada sesuatu kata tambahan yaitu fi hujurikum. Maka kita nggak bisa memahami bahwasanya kalau pemahaman mantuknya diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian yang menyusui kalian di kamar-kamar kalian. Mantuknya apa? Yang diharamkan itu adalah menikahi ibu persusuan yang menyusui kita di kamar. Mafhum mukhalafahnya apa? Dibolehkan menikahi ibu persusuan apabila menyusuinya di luar kamar. Setuju atau enggak kira-kira? Tidak, Ustaz. Enggak. Kenapa? Karena ada sesuatu makna yang sering terjadi disebutkan pada lafaz ini. Maka apabila terjadi seperti itu, maka mafhum mukhalafahnya tertolak. Karena ada sesuatu tambahan yang enggak mungkin kita pahami mafhum mukhalafahnya kecuali dihapus tambahan itu. Yaitu diharamkan bagi kalian ibu persusuan kalian, maka mafhum mukhalafahnya apa? Kira-kira apa? Dibolehkan bagi kalian untuk menikahi selain ibu persusuan kalian. Karena nggak ada fi hujurikumnya, dihapus fi hujurikumnya. Kira-kira paham? Paham, Ustaz. Baik. Mana syarat kedua kira-kira paham nggak? Ada yang masih ngambang-ngambang atau gimana? Kayaknya agak berat nih emang sih. Berat banget. Tapi insya Allah pelan-pelan. Nikmatin aja usul fikih. Yang ketiga, tidak dalam keadaan. Oke, baik. Ya, anak perempuan dari istri. Oh iya, robaib. Ya, anak perempuan dari istri ya. Anak perempuan dari istri. Robaib.
Oh iya, nah. Anak perempuan dari istri. Benar. Ya, anak salah kayaknya. Robaib itu anak perempuan dari istri. Anak perempuan dari istri. Maka mafhum Urimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa khawatukum wa ammatukum wa robaibukum allati. Anak perempuan dari istri. Anak angkat perempuan kalian. Ya, baik. Anak angkat perempuan dari kalian. Oke. Anak salah terjemahkan. Robaib itu anak perempuan angkat dari istri kalian. Jadi istri kita mempunyai anak perempuan, dan itu menjadi jadi istri kita si ibunya ini, kemudian anaknya itu nggak boleh dijadikan istri kita. Nggak boleh dijadikan, diharamkan bagi kita untuk menikahinya. Terima kasih Asrul telah mengingatkan teman yang salah ya. Waroba ibukum allati. Baik, kita lanjut. Baik, yang salah tadi. Soalnya nanti saya periksa lagi. Kemudian yang ketiga, tidak dalam keadaan makna pengagungan. Pengagungan itu kharaja makhrajal tafkhim. Kalau dalam bahasa lain ada takkid. Kemudian ada dalam bahasa lain juga taukid. Jadi berbeda-beda ya. Tafkhim di sini pengagungan. Penekanan juga bisa. Jadi apabila suatu lafaz atau suatu nas yang di dalamnya itu ada lafaz yang mengandung pengagungan dari sebuah amalan atau perbuatan, maka hal itu tidak bisa dipakai padanya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah tidak bisa dipakai pada nas tersebut. Kenapa? Karena itu dapat membuat kita bilang kesalahan pemahaman dari sebuah lafaz. Misalnya di sini saya buat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Liyaskut aw liyasmut, bisa dua lafaz ya seingat saya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baiklah atau diam. Berkata baiklah atau diam. Di sini mantuknya kira-kira apa? Yaitu seseorang dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir apabila dia berkata baik atau diam. Kira-kira dipahami bahwasanya orang beriman itu sama dengan orang yang berkata baik atau diam. Mafhum mukhalafahnya kira-kira apa? Pemahaman kebalikannya. Orang yang berkata buruk, Zat. Gak dengar? Orang yang berkata buruk berarti nggak beriman, Zat. Setuju nggak kira-kira? Enggak, Zat. Tidak. Kenapa? Artinya lebih parah saat mukhalafahnya. Karena di sini Rasulullah menggunakan kata mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ada kata iman di situ, takidul iman, dengan pemberian sifat keimanan itu sebagai bentuk penekanan sebuah amal saja, tidak dalam maksud syariat, tidak sebagai maksud dari sebuah syariat. Makanya dipahami dari sini bahwasanya kata di awal itu tidak bisa hadis ini tidak bisa dipakai padanya mafhum mukhalafah. Kenapa? Karena ada dalam nasnya terdapat yaitu ta'kidul hal atau yakni sesuatu tafkhim tafkhimun nas. Ada sebuah tafkhim dalam nas ini. Allah taala alam. Sebagaimana dalil-dalil yang lain juga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala fa in tabu wa aqamus shalah wa atauz zakah fa ikhwanukum fid din. Barang siapa menegakkan salat, barang siapa yang bertobat, kemudian menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian seiman. Mafhum mukhalafahnya apa kira-kira? Yang nggak tobat bukan seiman, saja. Yang nggak tobat, yang nggak mengerjakan sholat, dan nggak menunaikan zakat, nggak saudara seiman, alias nggak Islam. Benar nggak kira-kira? Tidak, Ustaz. Tidak. Kenapa? Karena di situ pakai kata ikhwanu, ada kata ikhwanu fiddin di situ. Itu bukan bermaksud untuk maksud dari nas, akan tetapi untuk penekanan dari sebuah nas. Bukan maksudnya dari situ. Jadi nggak bisa dipakai padanya itu mafhum mukhalafah. Wallahu taala alam. Kira-kira yang syarat ketiga paham nggak? Kalau mudah syarat ketiga. Syarat ketiga paham atau tidak? Ustaz. Oke, baik. Kalau
Iya, silakan. Apa? Kalau ini Ustaz, gimana berarti cara kita ngelihat perbedaan mana pengagungan dan mana ini Ustaz, yang syariat? Itu dari korinah biasanya, dari korinah. Oh, ada Dari korinah. koordinat. Iya, ada korinah. Korinahnya maksudnya apa? Ini nggak mungkin kayak gini. Ini nggak mungkin kayak gini. Nah, itu dia. Dan itu dipakai dengan melihat dalil-dalil yang lain. Tapi bisa juga tadi fa'in tabu aqamus shalah atau zakatu wa ikhwanukum fiddin. Itu juga bisa dipahami, bisa dipakai mafhum mukhalafah. Jika dalam mazhab yaitu mazhab Imam Ahmad, mereka mazhab Imam Ahmad berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Meninggalkan sholat itu kafir. Jadi mafhum mukhalafah itu dipakai dalam hal itu. Tapi dalam mazhab yang lain, 3 mazhab yang lain itu tidak dipakai. Kenapa? Karena bagi mereka pendapat dasarnya bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir. Tidak kafir. Bisa juga dalilnya tadi ditakwil. Fa in tabu aqamus shalah. Aqamus shalah di sini maksudnya meyakini bahwasanya sholat itu wajib. Dia tidak meyakini sholat itu wajib. Maka kebalikannya tidak meyakini sholat itu wajib. Jadi dalilnya bisa ditakwil ke maksud yang lain. Wallahu taala alam. Kira-kira paham? Paham Ustaz. Kemudian syarat keempat, tidak dalam keadaan jawaban atas suatu pertanyaan atau kejadian tertentu. Jadi mafhum mukhalafah itu nggak bisa dipakai apabila dia itu nasnya atau dalilnya itu terjadi pada suatu kejadian tertentu. Nggak bisa. Nggak bisa. Misalnya dari dalil ini, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah bangkai domba ya, bangkai domba, syah. Bangkai domba. Nah, ibaguha tuhuruha. Samanya itu sama dengan mensucikannya. Samanya sama dengan mensucikannya. Di sini syah itu adalah domba. Yang Anda tanya di sini Rasulullah mengatakan, Rasulullah SAW dalam suatu kejadian di hadis Maimunah bahwa Rasulullah itu melewati sebuah domba yang dia itu jadi bangkai. Maka Rasulullah mengatakan ibaguha tuhuruha. Kalau dia disamak nih domba, maka dia jadi suci. Anda tanya sama antum. Apakah tunggu sebelum itu mantuknya apa? Yang bisa disucikan adalah apa? Domba. Yang Anda tanya. Apakah selain domba bisa disucikan atau tidak? Bisa. Dari mana tanya? Tapi di dalil ini hanya menyebutkan bahwasanya cuma domba doang. Iya. Iya juga ya. Artinya kan di sini Rasulullah SAW melewati dari suatu domba yang mati. Maka Rasulullah mengatakan menyamaknya sama dengan mensucikannya. Yang dihadapi Rasulullah adalah domba. Mafhum mukhalafahnya selain domba nggak bisa disucikan. Setuju atau enggak? Setuju. Tidak. Hah? Apa? Setuju atau enggak? Tidak setuju. Kenapa? Kenapa nggak setuju? Karena intinya bangkai, Ustaz. Jawaban atas Misalan. Apa? bukan jawaban atas suatu pertanyaan atau kejadian tertentu ini. Karena dalil ini terjadi pada suatu kejadian tertentu. Dan Rasulullah ditanya dengan suatu kejadian tertentu dan merespon dengan kejadian itu. Maka tidak bisa dipakai padanya mafhum mukhalafah. Misalnya Rasulullah mengatakan, makanya antum ketika ada seseorang yang marah, kemudian Rasul mengatakan kepadanya, la taqdab walakal jannah, la taqdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga, jangan marah bagimu surga. Jangan tanya, orang yang masuk surga hanya orang yang enggak marah. Tidak Ustaz. Tidak, Ustaz. Kenapa? Kira-kira enggak dipakai mafhum mukhalafah dalam dalil dalam hadis la taqdab walakal jannah. Itu jawaban atas pertanyaan. Atas respon suatu kejadian tertentu. Makanya ketika nengok dalil itu nggak bisa kita memahami ini langsung dipakai mafhum mukhalafah, nggak bisa. Harus dilihat kejadian-kejadian tertentu. Begitu juga, nah ini harus dipahami ya. Ini ketika nengok dalil Rasulullah aja kita nggak bisa memakai mafhum mukhalafah langsung. Bagaimana melihat pendalilan para ulama? Misalnya ulama aja nggak ngerjakan, sama dengan nggak boleh. Itu bukan siapa yang memahami kayak gitu, Anda nggak tahu caranya.
Ketika ulama nggak mengerjakan maka diperiksa. Bukan ulama nggak mengerjakan sama dengan nggak boleh. Itu dari mana dasarnya? Kalau boleh, kalau ada yang mendapatkan perkataan seperti itu, boleh ana kasih ke anak yang seperti kayak gitu. Misalnya Imam Syafi'i nggak pernah makan ayam, sama dengan nggak boleh makan ayam, nggak ada, ataupun yang lain. Itu perlu diperiksa kembali perkataan kayak gitu. Apalagi merespon suatu kejadian itu dalil-dalil banyak banget yang merespon dari suatu kejadian. Makanya antum melihat juga siap-siap dari sebuah hadis, dari sebuah dalil Al-Quran dan lainnya, ini cocok nggak untuk dijadikan sebuah dalil yang bisa dipahami dengan mafhum mukhalafah. Kira-kira yang syarat keempat paham nggak? Paham, Ustaz. Paham. Yang syarat kelima, tidak dalam keadaan makna sifat tambahan yang menunjukkan kelebihan. Maksudnya apa? Terkadang syariat memberikan sifat tambahan bukan dalam bentuk maksud syariat, tapi karena biasanya yang dihasilkan dari perbuatan itu emang sifatnya seperti itu. Seperti itu. Misalnya Allah mengatakan di sini wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman thariya. Dan dialah dialah Allah yang dia menundukkan laut agar kalian makan dari laut itu lahman thariya, yaitu daging yang segar. Anda tanya, apakah selain daging yang segar, kalau kita pakai mafhum mukhalafah, artinya selain daging segar nggak boleh dong. Ini amr lil wujub atau lil ibaha kalau di sini. Artinya selain daging segar nggak boleh dong, karena di sini perintahkan Allah kalian itu suruh makan makanan laut yang segar dagingnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala melarang kita makan daging yang tidak segar. Lahman thariya itu daging segar ya. Dilarang nggak sama Allah kita melarang daging yang tidak segar? Tidak, Ustaz. Kenapa? Di sini Allah mengatakan agar kalian makan dari laut itu daging yang segar. Allah nyuruhnya apa sini? Makan daging segar atau makan daging aja? Daging segar. Daging segar. Perintahnya daging segar kan? Artinya mafhum mukhalafahnya apa? Makan daging selain segar tidak boleh. Setuju nggak? Tidak, Ustaz. Nah, kenapa kira-kira? Ada korina, Ustaz ya? Ada korinah. Apa itu kira-kira korinahnya? Yang hadis Nabi yang apa? Yang di laut itu semuanya suci gitu, Ustaz ya? Apa boleh dimakan? Wahillu mait. Oke. Sekiranya hadis itu nggak ada, cuma ada dalil ini mengenai laut. Bisa nggak dipakai? Kira-kira bisa nggak dipakai? Tetap nggak bisa. Kenapa? Karena bukan dalilnya nggak bisa dipakai, tapi toriannya itu kita nggak pahami. Kenapa? Karena kata torian di sini tambahan doang. Tambahan lafaz yang ditambahkan Allah sebagai bentuk mubalaghah. Dari dia buat mubalaghah terhadap nas. Jadi nas itu ada bentuknya yang dilebih-lebihkan sebagai bentuk penekanan dan lainnya. Nah, laman torian ini nggak kita pakai. Kenapa? Karena di sini Allah mengatakan suruh makan daging yang segar. Enggak. Kata segar di sini bukan berarti tujuan syariat. Tapi kata segar sini sebagai bentuk bisa juga sebagai bentuk penekanan, bisa juga dalam bentuk agar mubalaghah lafaz dan lainnya. Itu dia. Misalnya juga kalau bahasa Indonesia saya bahasakan ya. Misalnya kalau saya suruh kalian masuk, antum masuk ke rumah, anak kemudian anak bilang, silakan tuh makan makanan yang manis-manis. Kira-kira anak suruh antum makan yang manis-manis doang atau semua dalam di atas meja? Semua, Ustaz. Semuanya. Kata manis-manis itu kira-kira sebagai apa kira-kira? Basa-basi atau beneran disuruh makan yang manis-manis doang? Basa-basi. Basa-basi. Basa-basi maksudnya. Untuk biar berlebihan aja, biar agak bagus sedikit bahasanya. Itu dia. Kira-kira paham nggak yang kelima, syarat kelima ini? Ada yang belum paham? Atau masih mengamang-ngamang di atas langit dari 5 syarat ini? Bagian paham. Oke, kita lanjut. Masih ada syaratnya lagi, 2 lagi tambahan. Kemudian, syarat mengamalkan mafhum mukhalafah yang ke-6 adalah asalnya, yaitu mantuk tidak fasid, tidak rusak, tidak batal. Ya, kita nggak boleh menggunakan mafhum mukhalafah yang mantuknya aja nggak bisa dipakai. Yang mantuknya aja nggak bisa dipakai.
Misalnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahaibul arab li salasati li annani arabiyun wal Qur'an arabiyun wal kalamu ahlul jannah arabiyun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan cintailah Arab dikarenakan 3 hal. Bahwa yang pertama dikarenakan aku orang Arab, yang kedua dikarenakan Quran bahasa Arab, yang ketiga dikarenakan perkataan bahasanya orang-orang di surga itu adalah bahasa Arab. Kemudian kita gunakan mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafahnya kira-kira apa? Jangan cintai bahasa lain. Jangan cintai bahasa lain. Setuju nggak kira-kira? Tidak, Ustaz. Kenapa? Kira-kira apa? Karena dalilnya ini dalil fasid. Dalilnya itu dalil ini yang kita gunakan ini dalil hadis maudhu, hadis palsu. Maka hadis palsu itu nggak bisa dipakai. Kalau udah nggak bisa dipakai, ya wes nggak bisa dipakai mantuknya. Kalau nggak bisa dimantuk, nggak bisa dipakai mantuknya, maka min babil aula mafhumnya nggak bisa dipakai. Mafhumnya nggak bisa dipakai. Kira-kira paham? Paham Ustaz. Ya, ada yang mau nanya apa? Tadi ada yang mau apa? Katakan. Jadi maudhu kata alias fasid maka tidak bisa dipakai. Ulang, nggak dengar? Karena hadisnya maudhu gitu tadi saya. Hadis ini maudhu gitu ya. Ya, Sehingga maudhu tidak itu nggak bisa dipakai, nggak bisa Iya. dipakai. Oke. Nah, kalau asalnya itu maudhu atau asalnya itu yang nggak bisa dipakai dalam syariat, maka nggak bisa dipakai padanya mafhum mukhalafah. Kalau misalnya ulama menganggap hadis ini doif, walaupun ulama lain menganggap hadis ini sahih, maka di sisi kita ini hadisnya nggak bisa dipakai mafhum mukhalafah. Kenapa? Karena udah nggak bisa dipakai jadi asal. Kira-kira paham? Ya, bisa. Itu bukan masalah hadis doang ya, bisa juga ke permasalahan misalnya Quran. Ini Qurannya udah kena mansuh ayatnya, itu juga nggak bisa dipakai mafhum mukhalafah. Misalnya wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum fastashidu alaihinna arba'atan minkum. Itu tentang perempuan yang berzina itu di apa namanya? Dikurung sampai meninggal. Itu kan dalilnya sudah dihapus mansuh ayatnya secara hukum tapi tidak dengan tilawah. Nah, itu dalilnya nggak dipakai. Maka nggak bisa dipakai padanya mantuk. Setelah nggak bisa pakainya mantuk, maka tidak bisa dipakai untuk mafhum min babil aula. Kira-kira paham nggak? Paham. Oke. Paham, Ustaz. Apa? Dalil ini tadi nggak bisa dipakai, Kak Ustaz. Kita kan cinta bahasa Arab karena Al-Quran bahasa Arab, karena Iya. Nabi orang Arab. Ya, Tapi nggak bisa dipakai, Ustaz? bukan. Kita memahami dengar. Kita nggak bisa memahami dalil ini pakai mafhum mukhalafah. Dari dalil ini, mungkin nggak kita cinta bahasa Arab? Boleh, silahkan, nggak ada masalah. Nggak masalah kita cinta bahasa Arab dengan dalil-dalil yang lain. Tapi kalau kita mencintai bahasa Arab dengan dalil ini, maka itu nggak bisa. Hah? Iya. Diguna duitnya sih. Kira-kira paham? Iya, Ustaz. Ini jadi nggak bisa mafhum muwafaqah, nggak bisa juga ini. Nggak bisa. Maksudnya di sini, kalau sekiranya dalil tentang bahasa Arab itu cuman ini doang, ingat ya, contoh usuli itu dolun mudil. Kalau kata guru kami, contoh para usuli itu dolun mudil, yaitu sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena antum itu ketika nengok contoh, antum harus berpikir dalilnya cuma itu doang. Jangan berpikir korinah-korinah dulu di luar-luar dalil ini, dalil itu. Seakan-akan di mata antum cuma ini dalilnya doang. Maka ketika antum nampak dalil ini doang, maka antum bisa berpikir dengan bagus. Tapi ketika antum berpikir ada dalil ini, itu kita nggak pakai dulu saat ini. Seakan-akan di pandangan kita dalil yang mengenai bahasa Arab itu cuman dalil ini. Ketika dalilnya cuman ini, maka tidak bisa kita menggunakan dalil ini untuk mengatakan bahwasanya tidak boleh mencintai bahasa selain bahasa Arab. Kira-kira paham? Fonsep. Ya. Berarti di bab mafhum mukhalafah ini sebaiknya jangan mikir di luar pembahasan gitu, Ustaz ya? Enggak, kalau prakteknya sebenarnya praktek ketemu dalil beneran itu semuanya harus dipikirin.
Tapi ketika contoh ini biar menyederhanakan cara berpikir kita, pikirin aja dalil yang cuma di sini doang. Jangan pikir kemana-mana dulu. Oh, nah, Ustaz. Kira-kira paham? Nah, Ustaz. Nah, antum kalau baca kitab-kitab usul fikih itu emang contohnya sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena dia membuat contohnya itu seakan-akan dalilnya cuma itu doang. Seakan-akan dalilnya cuma itu doang. Tuh. Tapi sebenarnya dalil itu banyak. Nah, tapi dalam keadaan ini seakan-akan dalilnya cuma ini doang untuk pikirin. Gak usah mikirin yang lain dulu. Kira-kira paham ya? Tuh. Ya, Jadi, Ustaz. kenapa kita menolak mafhum mukhalafah dari dalil ini? Karena dalil ini hadisnya doif, hadisnya palsu. Kalau hadisnya palsu maka tertolak. Karena tertolak maka kita tidak bisa pakai mafhum mukhalafah pada dalil ini. Kemudian syarat ketujuh, setuju ya? Konteks nas tidak dalam bentuk umum. Kharaja minas siyaqi qasdu at-ta'mim. Yaitu dalilnya itu bukan dalam bentuk kena keumuman. Nah, ini juga agak panjang ya sebenarnya pembahasannya. Kalau ada sebuah dalil yang dia itu umumnya berlebihan, kalau kita bilang umumnya hampir kena semua, maka itu bisa dikeluarkan. Biasanya makanya beberapa ulama mengatakan setiap am itu pasti ada maksus, kena maksus. Nggak mungkin am itu am beneran, nggak ada. Pasti ada maksusnya. Di kuliah amin mukhasis. Setiap am itu pasti ada mukhasisnya. Bisa dari dalil syariat, Al-Quran, Sunnah, ijma' dan lainnya. Bisa dalil bisa dari dalil akal dan lainnya. Nah, apabila sebuah dalil yang siaknya itu seakan-akan umum, kena semuanya, maka itu sebenarnya nggak bisa dipakai padanya mafhum mukhalafah. Anda tanya sama antum. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu itu punya kuasa. Kira-kira benar nggak? Setuju nggak? Setuju, Ustaz. Yang bilang nggak setuju bisa kafir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah tuh dengan segala sesuatu itu punya kuasa. Anda tanya sama antum. Allah tuh punya kekuasaan pada sesuatu yang ada atau dengan sesuatu yang tidak ada juga. Sesuatu yang ada dan yang tidak ada juga. Ustaz. Segala sesuatu Ustaz, ada tidak ada. Kata syai' ini mawujud atau ma'dum? Kayak di sini Ayo. Kata syai' di sini masuk ke mawujud atau ma'dum? Atau masuk padanya? Hah? Keduanya, Ustaz. Yakin keduanya? mawujud. Kata syai' di sini masuk padanya mawujud. Mawujud. Jadi kata syai' di sini maksudnya mawujud. Allah itu berkehendak dari segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu yang ada. Akan tetapi nggak bisa dipahami sini mafhum mukhalafah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga berkehendak dengan dari sesuatu yang tidak ada. Misalnya sesuatu yang tidak ada apa? Suatu angan-angan yang diangankan oleh para orang-orang fasik ketika mereka dalam kubur, Ustaz, mungkin. Nah, atau ya bisa tuh. Allah berkehendak untuk dalam hal kayak gitu. Berkehendak nggak Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang kafir itu tanah setelah mereka masuk neraka? Berkehendak nggak? Berkehendak, Ustaz. Berkehendak. Itu mawujud atau ma'dum? Itu ma'dum. Ma'dum. Kemudian laukana alihatun illallah la fasadata. Allah berkehendak nggak kalau seandainya ada Tuhan selain Allah? Allah pasti punya kehendak nggak kira-kira? Itu walaupun itu sesuatu yang ma'dum mungkin ya. Itu ini agak dalam ya pembahasannya. Itu sesuatu yang Allah mempunyai ilmu dengannya. Allah tahu bahwasanya kalau ada Tuhan selain Allah maka rusak dunia ini. Itu sesuatu yang ma'dum. Tapi Allah berkehendak dengan hal itu. Berkehendak dengan hal itu. Itu juga sesuatu yang di luar syai'. Karena kata syai' ini yaitu maksudnya mawujud. Di luar syai' ada ma'dum.
Kata ma'dum ini makanya Allah juga punya kehendak dari sesuatu yang tidak ada. Makanya seperti ya laitani kuntu turoba misalnya. Itu kan para orang-orang kafir berangan-angan agar mereka menjadi sebuah tanah, Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala nggak menghendaki mereka. Mungkin nggak Allah menghendaki mereka menjadi tanah? Mungkin nggak kira-kira? Kalau mungkin Ustaz. Mungkin Allah punya kekuasaan dalam hal itu, tapi Allah nggak mau. Jadi namanya itu ma'dum mungkin kalau bahasa akidahnya ya. Jadi kata syai' itu sesuatu yang maujud. Ma'dum itu bukan sesuatu syai'. Dan dalil ini tidak menunjukkan bahwasanya Allah itu hanya berkehendak dengan sesuatu yang ada doang. Tapi Allah itu juga berkehendak dengan sesuatu yang tidak ada. Tidak ada. Yang sesuatu yang mungkinul wujud. Allah Ta'ala alam. Jadi sesuatu yang umum biasanya itu yang cakupannya terlalu luas itu biasanya, tapi ini perlu banyak istiqra' dalil lagi kalau antum mau memahami dalil secara lainnya. Itu biasanya nggak bisa dipakai padanya mafhum mukhalafah. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah udah lewat aja. Kita lanjut ke mafhum mukhalafah. Jadi mafhum mukhalafah itu banyak ya jenisnya ya. Tadi telah ketemu syaratnya, ada jenis-jenisnya. Yang pertama, jenis pertama ada pakai namanya mafhum mukhalafah dengan innama. Jadi mafhum mukhalafah bisa dipakai apabila sebuah lafaz itu terdapat kata innama. Kalau ada kata innama, maka bisa dipakai padanya mafhum mukhalafah. Adatul hasr bisa dipakai padanya mafhum mukhalafah. Misalnya di sini innamal a'malu binniyat. Bahwasanya setiap amal-amal itu tergantung niatnya, terikat dengan niatnya, harus ada niatnya. Itu bahasa ringannya. Bahwasanya amal-amal itu tergantung niatnya atau harus ada niatnya. Jadi amal-amal itu terhasr, kita bilang terbatas dengan suatu niat. Jadi tidak ada amal tanpa niat. Maka jika dikatakan amal itu tergantung niat-niatnya, maka mafhum mukhalafahnya apa? Amal itu tidak ada apabila tidak ada niat. Tidak ada niat. Tapi di sini amal di sini dimasukin di sini itu amal ta'abbudiyah, amal yang berbentuk ibadah. Jadi nggak perlu kalau amal-amal yang ibadah itu nggak perlu niat. Jadi amal-amal yang untuk ibadah itu harus ada niatnya. Maka mafhum mukhalafahnya amal-amal yang tidak ada niatnya, amal-amal itu tidak dianggap amal apabila tidak ada niatnya. Yaitu tidak dianggapnya semua amal tanpa niat. Sebagai juga firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Bahwasanya hamba Allah yang takut itu hanya ulama. Maka mafhum mukhalafahnya apa kira-kira pakai innama tadi? Yang bukan ulama nggak takut, Ustaz. Yang bukan ulama nggak akan takut. Setuju nggak kira-kira yang bukan ulama nggak takut? Tidak, Ustaz. Ayo. Kenapa nggak pakai mafhum mukhalafah di sini? Kira-kira kenapa? Kalau secara dalil yang lain, maka banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya orang fajir juga bisa takut dan lainnya. Tapi kalau kita lihat secara dalil itu doang, innama yakhsyallaha min ibadil ulama, maka harus kita pahami kalau mafhum mukhalafahnya bahwasanya yang takut itu kepada Allah hanyalah para ulama. Wallahu ta'ala alam. Kemudian mafhum mukhalafah jenis kedua yaitu dengan menggunakan mubtada khobar. Mubtada khobar tahu kan? Ma'rifah sama nakirah. Si mubtada'nya ma'rifah, si khabarnya nakirah. Misalnya al-hajj arafah. Haji itu merupakan arafah. Arafah itu adalah haji. Jadi mafhum mukhalafahnya kira-kira apa? Tidak ada haji yang sah kalau
tidak ke Arafah. Tidak ada haji kalau tidak ada Arafah. Masya Allah. Kalau ana bilang at-tulabu mujtahidun. At-tulabu mujtahidun. Murid-murid itu yang rajin. Kira-kira mafhum mukhalafahnya apa? Yang malas bukan murid, Ustaz. Yang malas bukan murid. Oke, bagus. Kemudian ada mafhum syart, yaitu mafhum dengan menggunakan ada syart. Yaitu wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yad'na hamlahun. Yaitu jika kalian, yaitu orang-orang yang hamil itu, maka berikan kepada mereka, yaitu orang-orang hamil itu, nafkah sampai mereka itu menyelesaikan hamilnya. Hatta yad'na hamlahunna, sampai menyelesaikan hamilnya, sampai keluar, sampai selesai, sampai melahirkan, melahirkan. Kita disuruh untuk menafkahi wanita yang diceraikan sampai mereka itu selesai hamil, yaitu sampai melahirkan. Mafhum mukhalafahnya apa? Mafhum mukhalafahnya, jika kita disuruh menafkahi perempuan yang kita ceraikan itu sampai hamil, maka mafhum mukhalafahnya apa? Sampai selesai hamil, mafhum mukhalafahnya apa? Kalau nggak hamil, nggak infak, Ustaz. Kalau nggak hamil, nggak diberikan infak lagi kepada perempuan yang kita ceraikan. Masya Allah, mantap. Itu syarat. Ini goyah. Syarat. Hatta yad'na hamlah. Ya, syarat. Hatta di sini pakai syarat. Bukan. Ini yang wa ingkunna, kata syaratnya dari ingkunna. Kalau hatanya itu goyah. Bisa dua sih. Bisa dari goyah, bisa juga dari syarat. Syaratnya itu dari wa ingkunna ulati hamlin fa'amfiku alaihin. Jika mereka perempuan hamil itu, maka untuk bagi perempuan yang hamil itu, maka diinfakkan, berikan infak kepada mereka sampai mereka melahirkan. Kata syaratnya di situ dari kata wa ingkunna. Ing di situ adalah yaitu ada tuh syarat. Kemudian hatta di situ goyah juga. Bisa juga goyah dipakai di situ sebagai mafhum mukhalafah. Nanti insyaallah kita masuk mafhum goyah. Kemudian yang bisa dipakai mafhum mukhalafah juga, yaitu sifat. Misalnya fil ghanami saimati zakatun. Untuk sebuah kambing, sebenarnya nggak cocok ya. Untuk sebuah kambing yang digembala atau dipelihara, bukan pada untuk sebuah kambing yang dipelihara bebas, misalnya kita bilang apa ya, di ladang misalnya, di ladang, maka baginya zakat. Untuk kambing yang dipelihara di ladang atau kita bilang di sawah ya, sawah bisa kambing enggak ya, di ladang. Alam untuk terbuka. kambing, iya alam terbuka ya, lebih tepat. Untuk sebuah kambing yang dipelihara di alam terbuka, maka baginya zakat. Bukan kambing yang dikasih diminta zakat ya, tapi orang yang memeliharanya. Padanya ada zakat, padanya ada zakat. Maka mafhum mukhalafahnya apa kira-kira? Mafhum Tidak ada mukhalafah. zakat pada kambing yang dipelihara di rumah. Tidak ada zakat kalau kambingnya itu dipelihara di rumah, dikasih makan pelet, nggak dikasih zakat. Atau dikasih makan ayam goreng atau kasih makan nasi di rumah, itu nggak ada zakat. Kenapa? Karena yang dapat zakat itu, yang kena padanya zakat itu apabila kambingnya itu dipelihara di alam terbuka. Kalau dipelihara kalau dia dipelihara kayak memelihara kucing, ada nggak kira-kira zakat? Jadi kita punya tidak ada. Kenapa? Karena di sini ada mafhum sifah. Mafhum sifahnya itu pakai kata as-saimah. Saimah itu sesuatu yang saya bilang apa ya, yang bebas ya kita bilangnya, yang makan dari luar kita bilang, yang makan dari luar. Wallahu taala alam. Kemudian ada mafhum adat. Mafhum adat itu yang dia berhubungan tentang jumlah ataupun angka dari sebuah nas. Di sini dicontohkan idza balagal ma'u kullataini lam yahmil al-khabath. Jika sebuah air itu telah sampai 2 kullah. 2 kullah itu
272 liter ya, 272 liter dalam pendapat yang lain itu tidak mendapat tidak membawa najis. Jadi kalau ada air yang dua kulah maka tidak dapat membawa najis. Kata dua kulah di sini ada mafhum adat. Karena ada kullatain. Idza balagal ma'u kullatain. Jika air itu telah sampai dua kulah, maka tidak dapat membawa sebuah najis. Dua kulah, maka mafhum mukhalafahnya apa? Di bawah 2 kulah. Kalau di bawah dua kulah bisa masuk padanya najis. Ya, tinggal khobas gitu. Ya, khobas di sini najis maksudnya ya. Khobas di sini najis. Jadi kalau ada air yang di bawah dua kulah maka dia bisa masuk padanya sebuah najis. Kalau ada air di bawah dua kulah masuk padanya misalnya darah, maka air itu jadi najis seluruhnya. Tapi jika ada air di atas dua kulah masuk padanya darah, maka air itu tidak menjadi najis kalau tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ada mafhum goyah. Mafhum goyah itu pakai hatta dan sejenisnya. Ilah juga bisa. Kemudian hatta, ilah, kemudian fi juga bisa dijadikan goyah kalau dalam keadaan berapa keadaan. Di sini wala taqrabuhunna hatta yatarhun. Yaitu jangan mendekati istri-istri kalian sampai mereka suci. Nasnya itu jangan dekati istri-istri kalian sampai mereka suci. Suci di sini ya, sampai suci. Maka mafhum mukhalafahnya apa? Kalau belum suci belum boleh mendekati mereka. Kalau belum suci maka belum boleh mendekati istri-istri kalian. Karena apa? Karena di sini ada mafhum goyah. Mafhum goyah. Ada kata hatta. Jadi terikat dia mafhumnya dengan kata hatta. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan sedikit lagi. Udah jam berapa ini? 3. Sifat, adat. Tadi sudah adat udah ya. Goyah. Kemudian ada illah. Kemudian mafhum mukhalafah yang ke-7 ada mafhumul illah, yaitu mafhum yang terikat dengan sebuah illah. Misalnya az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Penzina perempuan dan penzina laki-laki maka libaslah mereka, jilidlah mereka. Maka dipahami di sini ada illah dari sebuah perbuatan. Perbuatan itu yaitu dihukum jilid apabila mereka berzina. Maka ilahnya zina. Maka ilahnya berzina. Maka bisa dipakai di sini mafhum mukhalafahnya karena ada ilah. Maka ketika ada ilah bisa dipakai mafhum mukhalafah. Ketika dikatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah, perempuan penzina dan laki-laki penzina, maka jilidlah mereka berdua itu 100 kali jilidan, 100 kali cambukan. Maka dipahami dari dalil ini dengan mafhum mukhalafah apa? Yang enggak zina enggak dicambuk, Sen. Yang enggak zina, enggak dijilid dan enggak dicambuk. Karena ilah dari dijilid di sini yaitu berzina. Ilah ilah atau sebab mereka mendapatkan hukuman cambukan itu dikarenakan mereka berzina. Maka mafhum mukhalafahnya apabila mereka tidak berzina maka tidak dicambuk. Jangan tanya perbuatan yang lebih buruk daripada zina, misalnya syirik, dicambuk atau enggak? Tidak, Ustaz. Kenapa? Enggak, Ustaz. Kenapa? Karena ilahnya bukan zina, Ustaz. Karena ilahnya bukan zina. Ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kan lebih apa kan? Lebih buruk berbuatan syirik daripada zina kan? Kenapa enggak dicambuk? Kan pakai mafhum mukhalaf, mafhum muwafaqah kita. Kira-kira kenapa? Karena hukum jilid di sini terikat dengan dengan ilah. Ilahnya adalah zina. Ilahnya ada zina. Kemudian ada juga qarinah menunjukkan bahwasanya ini nggak bisa dipakai mafhum muwafaqahnya karena para ulama
semuanya tidak ada yang memahami seperti itu, maka tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai. Kemudian ada mafhumul hal. Mafhum yang terikat dengan hal. Allah mengatakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah berhubungan badan dengan istri-istri kalian dalam keadaan kalian itu sedang iktikaf di masjid. Sedang iktikaf di masjid. Mafhum, tunggu, mantuknya dulu. Mantuknya dilarang berhubungan badan saat iktikaf. Saat iktikaf. Kemudian mafhum mukhalafahnya apa kira-kira? Boleh berhubungan badan ketika tidak lagi iktikaf, Ustaz. Artinya lagi selain iktikaf boleh berhubungan badan. Benar enggak? Boleh berhubungan badan Ustaz, kalau sudah tidak di masjid, sudah di rumah misalnya. Ya, jika apabila dia boleh berhubungan badan apabila dia sudah tidak iktikaf. Sudah tidak iktikaf boleh berhubungan badan. Karena di antara pembatal iktikaf adalah berhubungan badan. Kemudian ada mafhum zaman dan mafhum makan. Seperti ini, wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Jika dipanggil kalian untuk mengerjakan sholat pada hari Jumat. Ini kan dalil mengenai dilarangnya jual beli ketika sholat Jumat. Sholat Jumat. Misalnya cuma ada dalil ini doang. Misalnya cuma ada dalil ini doang, yaitu melarang mengenai jual beli pada sholat. Pada sholat. Maka dipahami apa? Dilarang jual beli pada sholat, yaitu pada sholat hari Jumat, yaitu sholat Jumat. Maka mafhum mukhalafahnya apa? Kira-kira mafhum mukhalafahnya apa? Selain hari Jumat boleh, Ustaz. Selain hari Jumat boleh jual beli. Boleh jual beli, boleh jual beli. Jika dalil ini doang. Karena apa? Karena dalil ini hanya menyebutkan tentang zaman tertentu, yaitu pada hari Jumat saja. Maka yang dilarang hanya hari Jumat doang. Kalau dalilnya cuma ini. Tapi di dalam syariat kita yang melarang jual beli ketika sholat itu bukan dalil ini doang. Ada dalil-dalil yang lain. Wallahu ta'ala alam. Kemudian mafhum makan. Ini makan di sini bukan makanan ya, tapi mafhum di sini mafhum tempat yang berhubungan dengan tempat. Sini ada fadhkurullaha indal masy'aril haram. Yaitu berzikirlah kepada Allah di apa kita bilang ya? Di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram atau di tempat apa? Bukan Musdalifah atau Mina. Mina, Mas. Anak kurang Haram. Anda nggak tahu juga, Anda nggak tahu. Tapi mungkin Mina ya. Masy'aril Haram itu mungkin Mina. Berzikirlah kepada Allah ketika di Mina. Kalau kita makan versi antum ya. Maka dipahami dari hal ini bahwasanya disyariatkannya berzikir di Mina doang. Di Mina doang. Maka mafhum mukhalafahnya apa? Kalau cuma ini doang dalilnya. Ingat, kalau cuma ini doang dalilnya. Maka Jangan berzikir kalau tidak sedang di Mina itu. Kurang tepat. Suatu perintah itu bukan berarti kebalikannya harus larangan. Enggak ya, enggak selalu kayak gitu ya. Suatu perintah itu enggak juga kebalikannya suatu larangan. Tidak dianjurkan berzikir. Tidak dianjurkan berzikir selain di Mina. Tidak dianjurkan berzikir selain di Mina. Maka mafhum mukhalafahnya seperti itu. Apabila terikat dengan suatu tempat. Tapi ingat, tempatnya tadi bukan sesuatu yang golib. Sesuatu yang sering terjadi, enggak. Misalnya kalau dibilang jangan nyanyi di kamar mandi misalnya. Jangan nyanyi, jangan baca Quran di kamar mandi. Itu mafhumnya pakai mafhum makan atau itu nggak bisa dipakai mafhum makan padanya. Jangan baca Quran di kamar mandi. Kira-kira bisa pakai mafhum makan atau nggak bisa pakai mafhum makan. Jangan baca Quran di
Mafhum makan. Bisa pakai mafhum makan. Kenapa? Karena biasaan orang itu nggak mungkin baca Quran di kamar mandi. Maka bisa dipakai di situ mafhum makan. Maka kebalikannya, selain di kamar mandi, maka boleh baca Quran. Wallahu ta'ala alam. Baik. Sebenarnya ada lagi untuk penerapannya. Kalau antum ada lagi ya ilah satu lagi. Kemudian tadi udah ilah ya. Udah ilah. Sayangnya satu lagi salah. Ya, satu lagi mafhum istitsna. Mafhum istitsna ini saya lupa nulis ya. Mafhum istitsna ini dengan ilah. Dengan ilah. Misalnya la ilaha illallah. Tiada ilah selain Allah. Maka mafhum mukhalafahnya apa? Ada Tuhan Yang selain Allah. berhak disembahi. Ayo, la ilaha illallah. Mafhum mukhalafahnya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Maka dipahami apa? Selain Allah bukan Tuhan, Ustaz. Selain Allah bukan Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan. Barakallahu fikum. Karena ada lagi nih, kalau antum mau ngerjain silahkan. Ini anak kasih beberapa soal sebenarnya. Anda minta antum dibuat jenisnya apa, kemudian hasil mafhumnya apa. Kalau antum mau latihan sendiri. Wallahu ta'ala alam. Mungkin segitu saja pembelajaran kita hari ini. Anda minta maaf dengan beberapa kesalahan Anda, di antara tadi robaib ya tadi, kesalahan saya, yaitu mengenai terjemahan tadi. Sebenarnya robaib tadi yaitu anak tiri, anak kandung dari istri kita, tapi istri kita ini mantan suami orang. Jadi anak tiri kita lebih tepatnya. Lebih tepatnya. Robaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati, itu dia. Kemudian yang kedua tadi kesalahan anak tadi Masy'aril Haram, itu juga kesalahan anak. Saya minta maaf kesalahan anak dua tadi. Barakallahu fikum. Mungkin ada yang mau didiskusikan sebelum kita tutup? Soal Ustaz, Silakan. yang antum paparkan hari ini Ustaz, Ana nggak nemu di buku atas Kirafil Sufi Ustaz. Ini dari mana Ustaz? Ya, ini banyak Anda ambil. Anda memaparkan gitu, ya. Anda memaparkan ini karena hatta di Raudatul Nazir juga nggak disebutkan syarat-syarat mafhum mukhalafah. Jadi Anda sebutkan di sini sebagai bentuk tazkirah untuk antum jika antum belajar usul fikih lebih banyak. Ini bisa jadi pengingat antum bahwasanya nggak setiap buku itu nggak kita bilang apa ya? Nggak bagus lah untuk antum kalau mencukupi belajar itu dari satu buku doang. Karena banyak buku-buku itu saling melengkapi. Anda mengumpulkan di sini takutnya antum itu memahami mafhum mukhalafah itu secara barbar. Maksudnya barbar itu antum memahami ya nggak tahu syurut dan dawabitnya. Jadi Anda tampilkan beberapa syurut dan dawabitnya agar antum itu lebih terarah untuk memahami mafhum mukhalafah. Wallahu taala alam. Ada lagi? Ini emang nggak ada di kitab Mutawalat yang disebutkan kayak gini. Jadi Anda tampilkan di sini bukan untuk menyusahkan antum ya. Lebih ke menampilkan sesuatu yang kedepannya mungkin antum nggak akan terbaca di mana-mana. Maksudnya nggak mungkin antum ngebaca hal itu kecuali antum emang mendalami usul fikih. Kalau antum nggak mendalami, antum nggak akan dapat di mana-mana. Jadi sebelum antum nggak dapat di mana-mana, bagusan Ana tambahkan di sini biar antum ingat beberapa halnya. Ada lagi sebelum kita tutup? Satu lagi mungkin ya. Mungkin itu aja pertemuan. Iya, apa? Akharif. Itu yang contoh ilah tadi kan azaniyat wa zani Ustaz ya. Itu apa mungkin Ustaz kita katakan masuk ke sifat dikarenakan sifatnya melekat di isim fa'il gitu Ustaz. Nah, boleh. Itu sebenarnya bisa masuk sifat. Kalau disebutkan dalam Bahrul Muhit, mafhum hal dengan mafhum illah itu beberapa ulama masukkan ke dalam sifat. Jadi hanya menyebutkan biasanya beberapa kitab itu mafhum sifat doang, tapi dalamnya masuk dalamnya itu mafhum hal sama mafhum illah. Kemudian zaman sama makan itu juga kadang dimasukkan ke sifat juga. Wallahu taala alam. Jadi beda-beda cara pandang para usul ini. Mungkin segitu aja pertemuan kita hari ini. Ana minta maaf dengan kesalahan yang Ana
pada hari ini. Semoga dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.